baik. Dan pertandingan dimulai. Kita akan segera menyaksikan pertandingan Indonesia menghadapi Kamboja. Indonesia memakai jersey berwarna hijau-hijau. Dan tendangan pertama langsung dilontarkan tadi. Dan begitu luar biasa bagaimana tekanan yang dilakukan oleh kubu Indonesia. Yap, para pemain senior juga yang pernah merasakan di timnas juga seperti Reza Gunawan dan juga para pemain yang lain ya. Dewa Rizky ini cukup diperlukan untuk para pemain-pemain yang lain. Karena memang ada lumayan banyak debut-debut yang ada di sini ya. Iya. Dan kita saya sangat menunggu-nunggu bagaimana peran dari seorang Aditya di sini karena memang debutnya dan juga penampilannya juga di Black Steel sangat luar biasa, Bung Didan. Iya, betul sekali. Dan kembali lagi kita lihat bagaimana tekanan dilakukan kali ini. Tingkat kepercayaan diri yang tentunya harus lebih tinggi bagi kubu Indonesia. Ya, betul. Mengingat kita tahu bahwa Kamboja sendiri merupakan tim yang sering dibantai ya. Yap. Oleh tim-tim lawan, bahkan oleh Australia sendiri juga pernah diajar dengan 9-2. Oleh Myanmar juga mereka masih kalah dengan 5-4. Betul. Dan sudah sangat terlihat bagaimana kita memainkan skema 3-1 ya dengan menaruh seorang Andres. Keras sekali shooting dari seorang Dewa Rizky tadi tampaknya. Tapi kalau kita menyaksikan di grup B ini sebetulnya kita optimis ada di posisi ke berapa nih? Saya pikir dengan ranking FIFA yang ada sekarang, saya berpikir ada di pemuncak klasemen sih seharusnya ya, Bung Didan. Dan lawan yang cukup harus diwaspadai dari dari CFA ini ada 8 tim kan yang betul. di sini. Betul, walaupun tidak ada Thailand ya. Ya. Hati-hati. Nah, kalau bermain di atas lapangan seperti ini juga aman-aman aja ya? Aman harusnya, Bung Didan. Iya. Kita lihat di situ ada legenda dari Kamboja juga ya. Kak Ros, kita manggilnya Kak Ros ya. Ini setiap timnas Kamboja yang bertanding pasti ada sosok beliau yang sangat luar biasa ya. Bagaimana dia juga bisa mengayom para pemain-pemain debutan atau bahkan para junior. Satu kesalahan tadi. Terlalu masih bisa diambil. Dengan Tong. Dan kali ini sayang sekali. Bagaimana mereka sempat memberikan sebuah peluang tapi gagal. Dan saya melihat juga masih belum ada skema yang clear ya untuk paketan pertama ini. Memang ini adalah sentuhan-sentuhan yang mereka berikan juga harus bisa memberikan dampak yang positif. Ini dia Aditya dengan satu skill individunya dan memang Coach Hector Suto juga bilang bahwa dia suka sekali dengan pemain-pemain yang punya skill. Satu shooting, Bung Didan. Iya, dan kita lihat bagaimana begitu kuatnya shooting dari pemain Indonesia ini dan pastinya juga memang gol pembuka ini datang begitu cepat, pas ya kalau kita lihat 2 menit setelah kick off tadi. Karena memang kita memiliki 12 pemain dengan komposisi yang hampir sama ya. Ya. Bukan berarti ada 3 paket ya nanti yang ini bisa dikombinasikan oleh Coach Amril, tinggal bagaimana kebutuhan para pemain juga harus bisa dimaksimalkan. Ya. Dan kalau kita berbicara tentang grup B ada Kamboja, Myanmar, Selandia Baru, ini artinya kita tahu sendiri bahwa Indonesia akan berada di grup yang satu main dilakukan oleh kubu dari Kamboja. Tour masuk nomor punggung 4. Cukup berbeda dengan cara pergantian dari Kamboja dan juga Indonesia ya. Indonesia cukup 2 atau 2,5 menit saja. Ya, hati-hati. Ya, ini yang saya maksud, hanya 2,5 menit Bung Didan, tapi mereka harus memberikan penampilan yang sangat luar biasa pastinya. Untuk bisa dipisahkan tampaknya baik di Cosmo ataupun di timnas. Lagi ini bahaya, untung tertinggal tadi bolanya dan sekarang kembali dikuasai oleh para pemain Indonesia. Yap, ada counter. 2 lawan 1 dan pastinya ini harus sebuah kesempatan. Reza Gunawan. Sayang sekali, apa yang terlihat di sini Bayu, harusnya seperti apa? Ya, positioning dari sang kiper juga sangat baik ya. Nah, ini dia, Bung. Kita lihat bagaimana duet pemain ini juga sangat luar biasa. Tapi memang tadi keputusan yang diambil oleh Dewa Rizky juga cukup tergesa-gesa ya. Tadi melihat positioning dari seorang kiper juga sudah keluar. Dan juga lebih sempit artinya. Dan memang tadi Reza Gunawan juga sudah menunggu di passing kembali ya. Itu saya teringat dengan duetnya tuh Suni Rizky dan juga BBS pada saat itu. Ya, betul sekali. Duet maut ya. Duet maut. Ya, kembali lagi serangan dilakukan sekarang dari Hun. Masih mencari celah tampaknya pemain-pemain dari Kamboja. Instruksi yang jelas tampaknya ingin langsung. Ada satu kesalahan yang harusnya bisa dimanfaatkan. Sayang sekali tadi masih bisa diambil oleh Keo. Ya, yang namanya Kun bukan Kun Aguero ya. Tapi Kun Laudati. Yap. Ada satu. 4 menit 30 detik lagi. Sudah unggul 1-0. Betul. Setup yang cukup baik ya. Tadi. Hanya sedikit harus dipoles kembali. Kita lihat Habib Rizky. Ada satu peluang.
Hampir saja untung Boca tadi memanjangkan kakinya di sana ya. Betul. Baik, ini dia. Tadi kita lihat pergerakan dari seorang Afif Riki melakukan check-in dan juga check-out. Harus bisa dimanfaatkan ya. Ya, betul. Dengan mengambil bola, mereka pun juga ragu-ragu tampaknya dia melakukan power play. Ditekan seperti ini, mereka juga tidak cepat. Nah, ini dia kesalahan yang dilakukan. Ada Sarai untung saja. Masih bisa di-cover dengan baik dan terlihat bagaimana kembali lagi bola bagi kubu Kamboja oleh Keo. Yap, antisipasi seperti ini juga harusnya sudah bisa dibaca oleh Coach Eka, Coach Amril dan juga staf yang lain ya. Karena memang bukan pertama kali mereka bertemu dengan Kamboja. Ini dia yang dimaksud. Mungkin pemain-pemain kita untuk bisa pressing di depan. Dan masih ada keunggulan ya. Ingat masih unggul, belum menang. Betul. Nah, memang semua bisa terbalik. Ada satu lagi. Yap, betul. Dan sekarang kesempatan kembali lagi. Dan ini dia Dewa Rizky melihat kembali lagi. Mungkin itu adalah salah satu strateginya untuk merusak konsentrasi kita. Karena mungkin ya mereka mengambil power play ini supaya kita juga berubah strateginya ya. Betul. Kuat sekali kita lihat. Zidan. Mencoba untuk menurunkan sedikit tempo. Baik sekali. Ini sebuah peluang dan masuk. Kita melihat tadi sebuah gebrakan cepat dan akhirnya Muhammad Fatur Rahman berhasil mencetak gol kedua bagi kubu Indonesia. Ya, satu skema yang cukup baik dilanjut oleh Fauzan ya. Ketika para pemain lagi yang lain juga menunggu di tiang kedua Fatur Rahman. Bagaimana ini dia satu skill yang cukup mumpuni tadi melihat pergerakan dari seorang Fatur Rahman hanya diam di tiang kedua dan juga para pemain Kamboja pun cukup terpancing untuk bisa keluar dari di area. Ini dia. Cukup baik tadi apa yang dilakukan oleh Fatur Rahman. Pinter ya di sana. Kembali lagi ke Regun. Masih terlalu rapat tadi seorang Fadrian tampaknya. Kembali ada satu kombinasi yang cukup baik dimaksimalkan oleh seorang Coach Amril. Iya. Wow. Ini kalau zaman dulu nih Coach Amril ini tipenya seperti Adi Tias, Bung Gidan. Iya. Isinya juga kuat ya seperti yang Anda katakan. Kaspari lagi-lagi sudah mulai bersiap-siap. Ya, kembali lagi. Bagaimana dari kubu Indonesia sekarang? Yap, satu kombinasi. Jarang-jarang ya. Betul. Dapat dengan pojok dari lawan. Akan dilakukan oleh Kun. Masih bisa ditepis. Baik sekali oleh Angga. Ya, satu refleks yang berkelas dari Angga. Ini dia. Cutting yang baik tadi dari... Satu lagi cepat sekali kesempatan kali ini dan sayang sekali tadi kurang cepat. Dipo yang siap mengambil bola tapi justru dipotong oleh pemain Kamboja. Yap. Nah, detik-detik yang paling krusial sekarang, 10 detik lagi, 9 bahkan. Harus ada satu serangan cepat dari kubu Indonesia. Gagal tadi.